cinta, ku pergi tinggalkanmu, relakanmu. Untuk cinta tak pernah ku sesali. Saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kau kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Ya alhamdulillah, ini berkat doa kalian semua. Sekarang Ustadz bisa kembali ke tengah-tengah kalian semua ya. Iya Mas, amin. Dari semalam anak-anak gak berhenti berdoa agar Mas Syamsu bisa segera bebas. Subhanallah. Bos, gawat bos. Gawat apa sih? Masa sedang menuju ke sini bos. Sekarang sudah sampai lampu merah. Apa? Masa lagi kesini? Iya. Kok jadi begini? Gimana ini? Mereka banyak sekali bos. Kamu bawa motor? Ya, saya bawa bos. Yaudah sekarang gini tante, hadapi mereka dan bilang gak tahu apa-apa. Dia mencari Om dan juga saya. Loh kok tante ditinggal, nanti kalau mereka semua ngamuk gimana kamu tuh? Mereka gak akan ngamuk sama tante. Dia cari Om dan juga saya. Saya harus pergi dari sini sekarang juga. Hai Om, gak ada waktu lagi, ayo. Bin, Papa? 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 Om, ayo Om. Cepat, cepat. Om tenang dong. Tenang gimana? Tenang, mereka udah sama kita itu. Iya. Ayo. Iya. Ini saya udah keluar. Kalian ini ribut-ribut apa sih? Hah? Saya ini nggak tahu apa-apa. Jadi tolong kalian semua jangan demo di depan rumah saya. Aduh, berisik bikin malu sama tetangga, tau nggak? Kami sudah tahu semuanya. Jangan banyak bicara. Ya, rumah ini akan kami duduki sampai Gatot mau mempertanggungjawabkan semuanya. Enak aja kamu bilang mau dudukin rumah saya. Saya udah bilang saya sama suami saya nggak tahu apa-apa. Jadi kamu nggak bisa sembarangan bilang mau dudukin rumah orang. Enak aja. Mendingan sekarang kalian pada pergi deh. Biar rusuh aja. Kamu mau pergi dengan sukarela atau kami bawa ke penjara? Pilih mana yang suka. Ya tante, kita pergi saja. Buruan. Ya udah, oke. Kalau begitu saya pergi. Tapi ingat, saya jangan diseret ke penjara. Oke, saya pergi. Dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Setuju. Tangkap dia. Siapa tahu kita dapat informasi dari dia tentang suaminya. Kayaknya saya pernah lihat perempuan ini ikut narik dana. Tangkap dia. Iya, kalian
Kalian boleh nangkep saya, tapi dia ini cuma pembantu. Mendingan kalian biarin aja dia pergi. Dia nggak salah apa-apa. Ya udah, mau tangkap saya tangkap deh. Bedul, kamu pergi aja udah. Kamu nggak salah. Bawa perempuan ini, bawa! Kalau Bedul bisa lolos, dia pasti bisa melapor ke Robin mengenai apa yang terjadi di sini. Dan mungkin dia bisa membantu Robin. Kenapa semua jadi begini? Semua rencana kita gagal total. Bila di penjara, kita dapat masalah besar. Kamu harus berbuat sesuatu, Robin. Jangan diam aja. Saya nggak tinggal diam. Kalau saya tinggal diam, kita nggak akan selamat seperti ini. Cuman satu harapan kita. Kita menunggu keputusan Mahkamah Agung. Setelah itu semuanya selesai. Nggak ada jalan lain. Kamu jangan mengalihkan masalah. Saya nggak mengalihkan masalah, cuman Om jangan menyalahgunakan saya. Jangan menyudutkan saya seolah-olah saya itu dalang dari semuanya. Cuman satu kesalahan saya. Saya tidak memberikan dana kepada PT Makmur Sentosa dari masyarakat. Jadi ketika diaudit, itu dana itu nggak ada. Itu kesalahan saya. Tapi saya sudah minta maaf. Terus bagaimana? Bagaimana jalan keluarnya? Tinggal menunggu keputusan Mahkamah. Kita tunggu. Setelah itu semua keluar, kita bayar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Semua selesai. Jadi Om jangan tertangkap dulu. Saya nanti ketemu sama pengacara. Saya akan push dia supaya keluarin keputusan Mahkamah Agung secara cepat. Setelah itu kita akan buat perhitungan sama orang yang membuat kita seperti ini. Samsul sama Roman. Dua orang itu yang ada di kepala saya. Apa nasib jadi kayak gini? Sendirian di penjara. Papa di mana? Robin juga nggak datang. Satu pun nggak ada yang ngejenguk. Diam. Jangan berisik. Ganggu orang mau tidur aja lo. Saya terima nikahnya Rosa binti Muhammad Adam dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu laka wa barakallahu alaika min jami khair. Allahumma alif kama alafta baina Adam wa Hawa. Wa kama baina Yusuf wa Julaiha. Wa kama baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sadatina Khadijatul Kubra. Sakinatan mawadah wa rahmah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok Delanya di sini? Nggak mau ikut salaman sama pengantin? Enggak, Mbak. Dela ingat sama Papa. Dela kangen sama Papa. Jelas sayang, kita akan selalu berdoa supaya Papa cepat sembuh, supaya kita bisa berkumpul lagi. Amin. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa. Bro tuh, sih. Maaf. Anak Bapak. Pak Broto, subhanallah. Bapak sudah sehat sekali, Pak. Saya bahagia sekali. Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Saya mau mengucapkan terima kasih, Ustadz. Atas usaha Ustadz, saya bisa diselamatkan. Pak Broto, Allah yang sudah menyelamatkan Bapak. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Memang Allah yang menyelamatkan, Ustadz. Tapi semua atas perantara Ustadz. Dan itu karena keputusan yang cepat dan tepat yang Ustadz ambil
sehingga saya bisa berobat ke Cina. Kalau tidak, mungkin tidak tahu apakah nyawa saya bisa diselamatkan atau tidak. Tapi saya minta maaf Pak Broto. Saya nggak bisa berbuat banyak untuk Ibu Broto. Meskipun saya sudah berusaha untuk bisa membawa beliau secepat mungkin sampai ke rumah sakit. Tapi nyawa Bu Broto nggak bisa diselamatkan, Pak. Iya, saya sudah dengar dari staf saya yang mendampingi saya, Ustaz. Sudahlah, itu semua sudah terjadi. Oh ya, bagaimana dengan perusahaan kita? Ustaz, apa baik-baik saja? Enggak, ya sebetulnya begini Pak. Sebetulnya tidak terlalu baik. Tapi untungnya ada Pak Samsul yang melakukan hal yang luar biasa. Telah menyelamatkan perusahaan dan telah menyelamatkan Dela. Menyelamatkan perusahaan dan menyelamatkan Dela? Iya Pak. Apa hubungannya dengan Dela, Ustaz? Begini Pak, Pak Gatot dan Robin memaksa saya untuk membagi 2 perusahaan dengan menyandra Dela. Astagfirullahaladzim. Teganya mereka melakukan itu. Dela kan keponakan mereka sendiri. Lalu bagaimana perusahaannya? Jadi dibagi 2? Saya terpaksa, Pak. Terpaksa saya mengikuti kemauan mereka karena keselamatan Dela jauh lebih penting, Pak. Tapi setelah itu mereka menjalankan bisnis abal-abal, Pak. Dengan mengatasnamakan PT Makmur Sentosa. Bisnis abal-abal apa, Ustaz? Itu loh Pak, bisnis investasi yang mengajak orang berinvestasi menjanjikan keuntungan. Padahal semua itu penipuan. Uang yang mereka dapat, mereka ambil sendiri. Astagfirullahaladzim. Selama ini nama dan image PT Makmur Sentosa itu selalu baik. Tapi sekarang keadaan sudah membaik, Pak. Masyarakat sudah tahu bahwa ini memang penipuan. Dan polisi sedang mengusut kasus ini. Kalau saya perkirakan, kita butuh waktu tidak terlalu lama. Image dari PT Makmur Sentosa akan semakin baik lagi kok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan begitu ya Ustaz. Lalu bagaimana dengan Mas Gatot, Mbak Mira, dan Robin? Pak Gatot dan Robin mereka melarikan diri, Pak. Tapi sekarang polisi sedang mengejar mereka. Kalau Bu Mira, dia ditangkap oleh para pendemo dan sekarang ditahan. Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar gak nyangka Mas Gatot dan Mbak Mira bisa melakukan sejauh itu. Gimana hasil sengketa PT Makmur Sentosa? Bagus. Bapak jangan khawatir. Kapan keputusannya? Keputusan pengadilan akan turun 2 hari lagi, Pak. 2 hari lagi? Terus yang menang kan siapa, Pak Gatot atau siapa? Saya perlu tahu. Tenang saja, Pak. Saya sudah tahu keputusannya. Kemungkinan besar MA akan memenangkan gugatan Pak Gatot. Apa semuanya udah dicek? Hah? Udah diperiksa? Mereka sudah memeriksa semua kelengkapan dan surat wasiat. Semuanya terbukti sah secara hukum. Gak ada yang bisa batalinnya? Tidak ada yang bisa membatalkan, Pak. Selama si pembuat surat wasiat tidak buka suara sebelum keputusan MA dijatuhkan. Bagus. Kabarin saya terus ya. Saya harus tahu perkembangannya. Selama ini saya dan Bang Mahmud yang ngejaga dan ngebersihin rumah Bapak ini, Pak. Itu disuruh sama Ustadz Samsul. Terima kasih Pak Yahya. Sama-sama, Pak. Ternyata Pak Mahmud dan Pak Yahya ini benar-benar amanah ya. Rumah kita jadi rapi dan bersih. Ya, sebisa kami, Pak. Tapi ini sebelum seberapa, Pak, dibandingin sama Bu Broto. Bu Broto pasti menjaganya dengan baik rumah ini. Maaf Pak Broto, gara-gara saya Pak Broto dan Mbak Dela jadi sedih. Udah Pak Yahya, bukan karena omongan Pak Yahya, tapi karena saya belum sempat meminta maaf sama istri saya.
Dan saya juga belum sempat berterima kasih atas pengabdian beliau selama ini. Almarhumah orang baik, Pak. Kalau Bapak redo, insya Allah almarhumah masuk surga. Amin. Amin. Rosa, maafin aku ya. Maafin semua kesalahan aku ke kamu selama ini. Iya, Mas. Aku maafin semua kesalahan Mas aku. Aku juga minta maaf ya. Mulai sekarang, kita mulai lagi lembaran baru. Iya Pak, Alhamdulillah Allah mendengar doa-doa Dela. Dela seneng banget Papa udah kembali dan sehat seperti dulu. Iya sayang, Papa juga sangat senang. Ngomong-ngomong Mbak Dina tuh kemana ya? Nggak tahu deh Pak. Kata Bu Demira sih katanya Mbak Dina ke Lampung, ke rumah neneknya. Nggak pulang-pulang udah lama banget. Jadi maksud kamu Mbak Dina tuh nggak pernah jenguk kamu di sini? Nggak pernah. Dela juga bingung, apa Mbak Dina nggak sekolah? Ini kan belum waktunya liburan. Tapi Mbak Dina lama banget di Lampungnya. Aneh sekali. Kemana Dina sebenarnya? Apa benar dia ke Lampung? Tapi benar juga kata Dela. Harusnya kan sekolah. Papa, kok Papa diam? Papa mikir apa? Dan Papa nggak mikirin apa-apa sayang. Gimana kalau kita tidur sekarang? Kan udah malam. Supaya kita bisa bangun nanti sama-sama untuk sholat malam. Ya? Iya, Pak. Ayo, sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Be, saya ada rencana mau beli rumah, Be. Nanti kalau saya punya rumah, Babe tinggal di rumah saya aja ya. Yang bener lu belagu lu. Beli rumah. Lu dari mana lu? Ya ada lah, Be. Walaupun gak banyak, tapi kan lumayan. Tiap bulan udah bisa nabung dari gajian saya tiap bulan. Ya lumayan buat nyicil buat beli rumah, Be. Rumah kayak apa lu mau beli? Ya, gaji lu mau berapa? Paling rumah reot. Ya insya Allah lah, Be. Bisa beli rumah kayak gini, rumah peta kayak gini. Ya walaupun kecil tapi kan rumah sendiri, Be. Lu yang pikiran lu ngeribet-ngeribetin aja. Gue dari dulu gak punya rumah gak apa-apa. Sekarang punya ide. Duit kalau emang ada lu kasih gue deh. Udah aku gak minum nih. Ayo lah. Allah, Be, minum mulu sih pikirin. Itu haram, Be. Yang bener kenapa sih, Be? Ya kalau kasih udah gak beli rumah. Jangan ngajak gue. Ya jangan gitu dong, Be. Lagian kan saya niat pengen beli rumah ini karena saya pengen berbakti sama Babe. Udah lama juga kan saya gak pernah nyenengin Babe gitu, Be. Nah sekarang begini, nggak usah beli rumah, duit lu kasih gue mau ngelamar si Siti. Gimana lu? Gue udah lama kan nggak punya bini. Setuju kan? Lu setuju nih ya? Ntar pikir-pikir lagi deh, Be. Pikir bagaimana? Bagaimana ini? Masa presdir makan makanan seperti ini? Ini kan betul-betul gak masuk di akal. Nasi uduk sama gorengan. Makanan jenis apa ini? Hah? Ini betul-betul penghinaan. Kenapa ngomel-ngomel sih? Nasi uduk sama gorengan. Ini kan bukan levelnya presdir. Ya sekarang mau mati kelaparan apa makan itu? Ini betul-betul lebih buruk dari penjara. Mau kemana-mana gak bisa. Setiap hari terkurung di ruangannya kumuh seperti ini. Ya udah sekarang tahan emosinya. Lihat apa yang terjadi nanti. Paling juga sehari lagi udah beres semuanya. Oh ya? Sehari lagi? Ya sehari lagi om makan bebas dan juga kan bebas.
kamu sudah cek? Ya, keputusan MA dan juga informan saya bilang mereka akan menang. Nah, keputusan akan dibagi 2. Kasus demo itu selesai dan kita bebas. Terus Mira juga bisa bebas dari penjara? Mira bebas dari penjara, dia bebas. Jadi om sama tante pas pulang dengan harta yang berlimpah. Saya sudah tak sabar menunggu hal itu. Makanya sekarang makan nih. Saya temenin makan nih. Biar gak sakit. Jangan lupa juga ganti baju nanti. Zi, kamu hari ini ada jadwal periksa kandungan kan? Iya, Mas. Mas antar ya? Bukannya hari ini jadwalnya Mas Syamsul padat? Nggak apa-apa, Mas masih punya waktu. Mas antar kamu aja. Nggak apa-apa kok, Mas. Kalau Mas Syamsul nggak bisa, nanti aku ke dokternya sama Nadia saja. Oh, nggak apa-apa. Mas antar kamu, ya? Sekarang kamu siap-siap. Sambil kamu siap-siap, Mas siapkan dulu materi ceramah Mas. Ya? Sampai hari ini, Mas Syamsul belum bisa meyakini bahwa anak ini adalah anaknya. Tapi perlakuannya padaku sudah berubah sangat baik. Alhamdulillah. Lelaki yang soleh, kalau dia mencintaimu, maka dia akan memuliakanmu. Dan kalau dia tidak mencintaimu, dia akan menzalimimu. Papa tahu kamu punya banyak kesibukan dengan bisnismu, dengan kuliahmu. Tapi Papa masih ingin menawarkan satu hal sama kamu. Keputusannya ada di tangan kamu. Ini hanya tawaran, ya kan, Ma? Apa itu, Pak? Agung mengajukan surat pengunduran diri. Papa bingung mencari pengganti Agung. Siapa yang layak menjadi penggantinya? Loh, kenapa Pak Agung mengundurkan diri? EDTV kan menunjukkan kenaikan yang positif sejak ditangani oleh Pak Agung. Papa juga tidak ingin dia mundur. Tapi dia selalu merasa pekerjaannya tidak menghasilkan apa-apa. Dan dia merasa gagal tidak bisa membawa EDTV ke jajaran televisi 3 besar. Lalu dia merasa kamu lebih pantas memegang EDTV. Sekarang bagaimana? Apa kamu bersedia memegang EDTV? Aku merasa tidak enak. Kesannya aku menggantikan posisi Pak Agung. Dan Pak Agung juga mempunyai banyak pengalaman di dunia broadcasting. Begini saja, Papa punya rencana. Kalau mungkin kurang bagus, tolong kasih masukan ya. Papa berencana tetap mempertahankan Agung, tapi juga akan menaruh kamu di posisi presdir. Nah, terus Pak Agung bagaimana? Agung kita taruh di bawah kamu tepat sebagai wakil presdir. Tapi Pak, gimana ya? Kok kayaknya kurang pas kalau kita menurunkan Pak Agung dan juga menjadikan Pak Agung sebagai wakil presdir. Sobar, Papa hanya menawarkan, bukan memaksa kamu untuk menerima. Jadi sebaiknya kamu pikirkan dulu sebelum mengambil keputusan ya. Iya Ma, Pak. Memang sebaiknya aku pikirkan dulu untuk memutuskan ini. Karena terlalu banyak pekerjaan, takutnya malah aku tidak amanah. Kamu pikirkanlah dulu. Terima kasih Pak, Ma. Robin, Tante mohon cepat keluarkan Tante dari sini. Ini mereka Tante nggak kuat. Tante tenang aja. Keputusan MA sebentar lagi kita akan menang. Kamu bilang kita akan menang. Kamu yakin? Aku yakin. Informan terpercaya bilang sama aku kalau kita akan menang. Dan setelah itu kami akan mengeluarkan Tante dari sini.
Sudah. Mudah-mudahan kita benar-benar menang. Pasti. Kita berangkat sekarang, Pak. Ayo. Loh. Ini Pak... Saya Sukri Notaris, Pak. Iya, Pak Sukri Notaris. Anda yang memberikan kesaksian di pengadilan tentang wasiat dari ayah Pak Broto, kan? Iya, Pak. Boleh saya masuk? Silakan. Sungguh, semakin hari saya menderita siang dan malam. Saya benar-benar merasa bersalah. Apalagi setelah saya mendengar Bu Broto meninggal dunia dan Pak Broto telah dirawat di rumah sakit di Cina. Dari mana Anda tahu kalau Pak Broto dirawat di Cina, Pak? Dari keponakan jauh saya, Pak, yang bekerja di tempat Bapak. Saya setiap saat menanyakan bagaimana perkembangan perusahaan Pak Broto. Karena saya berkeyakinan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Tapi harapan saya meleset. Hari demi hari perusahaan Pak Broto semakin terpuruk. Jadi Pak Sukri tahu kalau perusahaan itu sekarang menjalankan bisnis abal-abal? Iya, Pak. Saya dengar. Mungkin semua orang tahu itu. Tapi mungkin juga semuanya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di PT perusahaan Bapak. Dan saya adalah orang yang paling tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya itulah yang terjadi, Pak. Pak Gatot mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Iya, Pak. Saya semakin yakin kalau ini semua karena surat wasiat itu. Kalau tidak ada surat wasiat palsu itu, semua ini tidak akan terjadi. Kalau tidak ada surat wasiat palsu itu, Pak Gatot tidak berani mengancam Ustadz untuk membagi dua perusahaan itu. Siapa yang membuat surat wasiat palsu itu? Saya yang membuat surat wasiat itu. Saya minta maaf. Saya tahu ini dosa besar. Saya yang membunuh istri Bapak. Saya yang membuat Pak Broto seperti ini, Pak. Tapi saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Berarti sebenarnya tidak ada surat wasiat dari ayahku, kan? Tidak ada. Pak Sukri, kasus ini sekarang sedang diproses, Pak. Dan besok ada keputusan dari sidang pengadilan. Apa Anda bersedia menjadi saksi? Ya, Ustaz. Demi Allah, saya akan membantu semua ini untuk menebus kesalahan saya. Alhamdulillah. Kalau begitu sekarang saya telepon pengacara saya. Apa? Pak Broto pulang dalam keadaan sehat. Broto pulang? Iya. Broto pulang dalam keadaan sehat. Terus, kalau dia pulang dalam keadaan sehat, bagaimana dengan rencana kita? Apakah masih ada kemungkinan berhasil? Ya udah sekarang nggak usah khawatir. Polisi nggak bisa membuktikan apapun. Ya, tapi kan kalau dia dalam keadaan sehat, bukan mustahil dia mengingat-ingat semuanya. Terus kalau mereka menanyakan Dina bagaimana? Reaksi dari Dina minum racun sampai dia keracunan itu 6 jam. Dan itu bisa menjadikan alibi buat kita. Kalaupun emang ada pengadilan nanti, alibi kita terlalu banyak. Nggak usah khawatir. Kamu betul-betul yakin? Iya, saya yakin. Kalau memang pernyataan dia kuat, kita kasih alibi yang lebih kuat. Alan, bagaimana kondisi kesehatanmu, nak? Ya, beginilah, Ma. Sampai sekarang Mama belum bisa banyak membantu kamu, nak. Tapi Mama akan terus berusaha. Oh iya, Ma. Alan butuh sesuatu, Ma. Apa, sayang?
Alan butuh uang 15 juta supaya Alan bisa ngedapetin informasi tentang kematian Bang Burhan. Informasi? Memangnya ada masalah apa dengan kematian abang? Apa ada informasi berbeda dengan informasi sebelumnya? Justru itu, Ma. Makanya Alan butuh uang itu supaya Alan bisa dapat informasi yang pasti. Karena yang Alan dengar di sini, kematian Bang Burhan itu bukan murni karena overdosis, tapi karena ada hal lain. Nah, justru itu Alan belum tahu. Tolong ya, Ma. Ya, Mama akan siapkan uangnya, Nak. Tapi kamu jaga dirimu baik-baik, Nak. Ya, Mama pulangnya ya, sayang. Makasih. Hati-hati ya, Nak. Bang, 15 juta yang abang minta udah ditransfer ke rekening istri abang. Tadi nyokap gue kesini. Ini bukti transfer. Oke, lu dengerin. Abang lu si Burhan itu mati bukan karena overdosis, tapi karena dibunuh. Abang gak usah bohong deh sama gue. Buat apa gue bohong? Gue lihat sama mata kepala gue sendiri. Kagak pinjem milik orang lain. Kalau emang benar Bang Japra ngeliat dengan mata kepala Bang Japra sendiri, berarti Bang Japra tahu siapa yang bunuh abang gue. Yang membunuh abang lu, si Robin. Robin? Tapi dia pinjem tangan orang lain. Siapa orangnya? Aduh, kalau soal itu gue kagak tahu. Tapi yang pasti, otaknya itu si Robin. Kenapa sampai Robin itu ngebunuh abang gue? Gue bilang gue kagak tahu. Itu urusan pribadi mereka. Lu tanya aja sendiri sama si Robin. Robin, ternyata emang bener dugaan gue. Gue ini cuma dimanfaatin sama dia. Dan dia udah bohong sama gue karena dia bilang orang yang ngebunuh abang gue itu adalah Samsul. Jadi Bu Mira menaruh 3 gelas minuman untuk Pak Broto, Bu Broto, dan Dela. Tapi minuman Dela diminum sama Dina, putri Pak Gatot. Betul, Pak? Betul, Dok. Setelah itu Mbak Mira mengambil 2 minuman untuk dirinya dan untuk Dina. Dan waktu kami pamit, Mbak Mira meminta kita untuk menghabiskannya. Dan Bu Broto meminumnya sampai habis? Iya, istri saya meminumnya sampai habis. Dina dan Dela juga. Hanya saya yang menghabiskannya separuh. Tapi Dela tidak apa-apa. Dela tidak apa-apa, Dok. Karena Dela sepertinya meminum minuman yang tidak ada racunnya. Dela justru meminum minuman Dina. Dan yang terjadi kemudian, Bu Broto wafat, Pak Broto sakit keras, dan sampai koma. Kemungkinan komanya Pak Broto disebabkan karena Pak Broto tidak meminum habis minuman itu. Dan Dina... Astagfirullah. Saya baru ingat, Pak Meloto. Berkali-kali Dela meminta supaya bisa dipertemukan dengan Dina. Tapi Pak Gatot tidak pernah memenuhi permintaan itu. Dia selalu saja menghindar. Kalau memang Dina meminum minuman Dela sampai habis, kemungkinan besar Dina juga sudah tidak ada, Pak. Tapi kalau menurut saya, sebaiknya kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, Dok. Sebaiknya semua ini kita serahkan dulu kepada pihak kepolisian. Kalau memang Dina dalam keadaan sehat, maka kecurigaan kita bahwa Pak Broto keluarga itu diracun kemungkinannya akan sangat menipis. Walaupun kemungkinan itu masih tetap ada. Pak Agung. Kenapa Mas Bay? Saya dengar Pak Agung ingin mengundurkan diri. Apa benar? Oh itu. Iya, memang benar Mas Sobar. Kenapa?
Ya, Mas Sobar kan tahu saya sudah beberapa bulan menjabat menjadi presidir di EDTV. Tapi belum ada kemajuan, jadi saya ngerasa gagal, Mas Sobar. Saya tahu. Mungkin Pak Agung karena tidak enak kepada saya maklumi. Tapi sungguh, sebenarnya saya merasa tidak terganggu. Menurut saya justru Pak Agung sudah tepat di posisi ini. Kalau misalnya saya menggantikan, bisa jadi kurang pas. Dan saya tidak tahu apa yang saya lakukan misalnya memimpin sebuah perusahaan TV ini. Saya yakin Pak Agung lebih banyak mempunyai pengalaman daripada saya. Alah, Mas Sobar jangan merendah terus. Saya tahu kapasitas Mas Sobar. Mas Sobar belajar sebentar tentang stasiun TV, pasti Mas Sobar tahu apa yang harus Mas Sobar lakukan. Jadi tolonglah. Tolong Mas Sobar gantikan posisi saya. Lakukan itu jangan buat saya, tapi buat ayah Mas Sobar sendiri, Komiswara. Ya, saya yakin Papa juga sama seperti saya. Tidak ingin Pak Agung keluar dari EDTV. Seandainya saya menerima tawaran ini, amanah ini, menjadi presiden direktur, apa Pak Agung bersedia menjadi wakil saya? Karena saya pasti memerlukan banyak bantuan dari Pak Agung. Kalau memang tawarannya seperti itu, Mas Sobar, insya Allah saya terima. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Agung. Sama-sama, Mas Sobar. Tawaran ini saya terima sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua saya. Karena saya tahu, Papa saya juga tidak ingin Pak Agung keluar dari sini. Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi kamu bersedia, Nak? Iya, Pak. Dengan syarat Pak Agung menjadi wakil presiden direktur. Karena bagaimanapun Pak Agung pernah membangun EDTV untuk bangkit kembali. Oh, tentu. Itu soal mudah. Aku berharap Papa dan Mama ridho dengan apa yang aku lakukan ini. Ini semua aku lakukan dengan niat berbakti untuk Mama dan Papa. Ya. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur, Bu Mira. Kalau Anda tidak mau mengalami kesulitan yang lebih banyak lagi. Pak, kan saya sudah berkali-kali bilang kalau saya itu nggak tahu menahu, Pak. Itu masalah urusan perusahaan suami saya dan saya nggak tahu apa-apa. Ini bukan masalah penipuan uang, Bu, tapi masalah lain. Iya, kalau gitu masalah apa lagi, Pak? Di mana saudari Dina sekarang? Ya, tapi untuk apa Bapak bertanya soal anak saya? Bu Mira, kami hanya untuk mencari tahu apakah Bu Mira terlibat dalam pembunuhan ini atau tidak. Bapak ini bicara apa sih? Masalah pembunuhan saya ini nggak pernah ngebunuh siapa-siapa, Pak. Sudahlah, sekarang Ibu jawab pertanyaan saya. Di mana Dina sekarang? Iya, tapi kan saya juga pengen tahu apa hubungannya sama anak saya. Kalau Dina masih hidup dan sehat walafiat, hukuman Anda akan dihapus. Tapi kalau Dina sudah meninggal dunia, maka kemungkinan besar pelakunya adalah Anda. Anak saya masih hidup dan sehat. Dia ada di Lampung, tempat neneknya. Kalau begitu, berikan alamatnya sekarang. Tidak. Saya tidak akan memberikan alamat tempat anak saya berada sembarangan. Karena itu akan mengancam keselamatan anak saya. Terancam oleh siapa? Terancam olehku. Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai.